إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس, sesungguhnya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita jaga dan syukuri adalah nikmatul amni, nikmat keamanan, nikmat rasa aman yang dengannya kita dapat khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya bisa kita melaksanakan segala aktivitas dunia kita dengan aman. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan dalam hadis yang sahih tentang nikmat aman ini, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi wa 'indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu ad-dunya. Man asbaha minkum aminan fi sirbi, barang siapa di antara kalian dalam keadaan dia merasa aman di rumahnya dan di kampungnya, mu'afan fi jasadi, dalam keadaan dia sehat, wa 'indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan di setiap harinya, faka'annama hizat lahu dunya, maka sungguh seolah-olah dia telah menguasai dunia ini. Dalam hadis yang agung ini jemaah sekalian, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan nikmat yang paling pertama adalah nikmat keamanan, karena yang dengan inilah kita akan dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan khusyuk sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nikmat aman ini pula yang pertama kali diminta oleh Nabiullah Ibrahim pada saat beliau memasuki Makkah. Allah mengabarkan doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran, Rabbi ja'al hadzal balada amina, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, warzuq ahlaha minas samarat, dan berikanlah kepada penduduknya rezeki berupa buah-buahan. Maka perhatikan, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pada saat memasuki kota Makkah, beliau yang pertama kali minta adalah rasa aman di tempat itu, karena tidak akan mungkin beliau beserta anak turunannya, bahkan seluruh kaum muslimin dapat beribadah dengan nyaman kecuali kita dalam keadaan yang aman. Nah, rasa aman hanya kita bisa wujudkan jamaah sekalian apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa keamanan itu pada kita semuanya. Naam, dan itu hanya bisa diraih
di antaranya dengan mewujudkan penghambaan kita, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nur, menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya Allah benar-benar telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh. Apa janji Allah yang pertama? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka sebagai penguasa-penguasa di muka bumi. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan menjadikan mereka sebagai penguasa-penguasa di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka penguasa dari kalangan orang-orang yang beriman dan beramal kebaikan. Kemudian janji yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan agama mereka. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka dapat melaksanakan ibadah mereka, agama mereka di muka bumi, menjalankan agama mereka tanpa ada rintangan dan halangan. Wala yumakkinannahum alladzi dinahum alladzi irtada lahum, yang telah Allah ridhai buat mereka. Kemudian janji yang ketiga dalam ayat ini, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan keadaan mereka yang dulunya mereka dalam keadaan ketakutan menjadi aman. Naam, ya'budunani, mereka beribadah kepadaku, kata Allah, la yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang hendak mewujudkan rasa amannya pada dirinya, masyarakatnya, keluarganya, maka upaya yang pertama dia lakukan adalah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan seluruh macam bentuk ibadah yang dia lakukan, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Naam, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang rasa aman ini yang harus disertai dengan ibadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka itu adalah orang-orang mendapatkan jaminan aman. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan juga dalam ayat ini bahwasanya orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka rasa aman. Tetapi orang-orang yang memiliki keyakinan syirik, mereka terus-menerus dihantui rasa takut. Boleh saja burung yang berbunyi dia sudah merasa ketakutan. Boleh jadi kelopak matanya berkedip. Dia sudah merasa ketakutan. Tetapi orang-orang ahlu tauhid, apapun yang terjadi, mereka yakin masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan kepada mereka bahwa tidak ada satupun yang bisa menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kita semuanya. Maka ibadah Allah, pelajari tauhid, akidah yang benar, supaya kita mendapatkan rasa aman, rasa tentram di dunia ini yang dengannya akan mengantarkan kita kepada ketentraman abadi, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang kedua yang dengannya kita mewujudkan rasa aman di dunia ini adalah kita diharuskan untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin-pemimpin kita. Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul. Demikian pula ulil amri minkum, para penguasa yang ada di antara kalian. Maka tidak akan ada rasa aman kecuali manusia secara umum menjadikan pemimpin-pemimpin mereka yang berkuasa di tengah-tengah mereka untuk mereka taati. Maka kewajiban kita sebagai muslim untuk tidak mengkhianat kepada mereka, untuk tidak keluar memberontak terhadap mereka walaupun sepotong kata, jemaah sekalian. Dan ini adalah wasiatnya Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya ketika mereka meminta nasihat, wasiat. Dalam hadisnya Al-Irbad Ibni Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salat, seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah wasiatkanlah saya. Maka Nabi mengatakan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Aku wasiatkan kepada kalian, aku pesan kepada kalian untuk tetap bertakwa kepada Allah. Kemudian wasiat yang kedua, untuk mendengar dan taat kepada para penguasa kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi, walaupun seandainya yang memimpin kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah yang berkulit hitam. Nah, taat kepada penguasa, pada kebaikan jemaah sekalian adalah bagian daripada agama kita. Bahkan keluar mencoba memberontak terhadap mereka adalah bentuk pengkhianatan yang Nabi alaihi salatu wasallam ancam dalam hadis yang sahih. Nabi mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Siapa yang melihat amirnya, penguasanya, pemimpinnya, padanya sesuatu yang dia tidak senangi, falyasbir, hendaknya dia bersabar menghadapi mereka. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran, karena sesungguhnya siapa saja yang keluar memberontak terhadap mereka, mau berupaya mengkudeta mereka, shibran walaupun sejengkal, mata mitatan jahiliyah, maka ketika dia mati, matinya seperti orang-orang jahiliyah, mati dalam keadaan tidak punya pemimpin. Nah, dan telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dalam kitab Masail Jahiliyah, wa di antara perangai sifat-sifatnya orang jahiliyah dahulu, mereka tidak senang untuk dipimpin oleh satu pemimpin. Maka mentaati penguasa jamaah sekalian adalah bagian daripada agama kita. Menjelek-jelekkan mereka di depan umum, di atas mimbar-mimbar, di media sosial bukan solusi jamaah sekalian. Nah, karena ini akan menyebabkan timbulnya kemarahan masyarakat sehingga akan terjadi pertumpahan darah. Dan telah berlalu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada satupun kaum yang diketahui mereka mencoba keluar memberontak kepada penguasanya, kecuali kaum itu akan merasakan kerugian sendiri. Mereka tidak ada yang berhasil. Yang tertumpah adalah darah-darah kaum muslimin. Kalau di negeri kita, khususnya di Sulawesi, bagaimana orang-orang tua dahulu mengatakan, di waktu malam takut tentara gerombolan, di waktu siang takut tentara dari kota. Kenapa? Ada upaya pemberontakan terhadap penguasa yang sah. Dan di antara bentuk-bentuk upaya kudeta dan pemberontakan terhadap penguasa, apa yang saat ini kita dengar, banyaknya demonstrasi di mana-mana. Oleh karena itu, Bapak sekalian, hendaknya kita berpesan kepada anak-anak kita yang mungkin pergi di sebagian tempat di kota, baik di Jakarta, di Makassar, atau dimanapun mereka, untuk kita ingatkan mereka untuk tidak ikut-ikutan melakukan demonstrasi. Bagaimana kiranya kalau mereka, anak-anak tersebut, mati di tengah-tengah orang yang demonstrasi. Kita telah mendengar hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam, mata mitatan jahiliyah, matinya seperti mati jahiliyah wal iyadu billah. Dan segala yang disandarkan kepada jahiliyah itu adalah buruk. Ini adalah peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demonstrasi bukan bagian daripada Islam. Demonstrasi bukan bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang bagian daripada Islam adalah mereka memusyawarakannya, membicarakannya, mengutus orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya ilmu,
untuk berbicara dan menasihati mereka. Naam, kalau nasihat mereka diterima oleh penguasa, maka itu yang baik. Kalau tidak, dia telah melaksanakan tugasnya. Naam, dan kita tetap berkewajiban untuk mendengar dan taat pada kebaikan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dalam hadisnya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam memberitakan, sayakunu ba'di a'immatan la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bi sunnati wa yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins. Faqala ya Rasulullah awsini in adraktu dhalik. Qala tasma'u wa tuti'u lil amir wa in ukhidha maluk wa duriba dhahruk. Kata Nabi alaihi salatu wassalam memberitakan, sayakunu ba'di umara, akan datang suatu kelak nanti para penguasa-penguasa. Naam, qulubuhum qulubus syayatin, hati-hati mereka berhati syaitan. Fi juthmanil ins, yang berada pada tubuh manusia. Hatinya hati-hati syaitan yang berada pada tubuh-tubuh manusia. Naam, mereka itu tidak mau mengikuti petunjukku dan tidak mau mengamalkan sunnah-sunnahku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Hudzaifah ibn al-Yaman yang dikenal sebagai sahibu sirri Rasulullah, pemegang rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Famadza ta'muruni in adraktu dzalika ya Rasulullah?" Apa yang Anda perintahkan kepada saya jika aku mendapati masa-masa seperti itu? Maka Nabi mengatakan, tasma'u wa tuti'u lil amir. Kewajibanmu adalah tetap mentaati dan mendengar penguasamu, pemerintahmu. Kalau wa in duriba dhahru, walaupun punggungmu dicambuk. Wa ukhidha maluk, hartamu diambil secara zalim. Tasma' wa tuti, kamu dengar dan taati pada kebaikan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apabila kita tidak bersabar dan mau memberontak, kalau satu orang yang dipukul, satu orang diambil hartanya, ketika kita mau beramai-ramai melawan mereka, maka apa yang terjadi? Naam, kerusuhan di mana-mana. Yang tadinya mungkin cuma 1-2 orang yang korban, maka ini masyarakat kaum muslimin akan menjadi korban semuanya. Boleh jadi semua kita yang pakai jubah, yang pakai jenggot, semua ya dianggap sebagai bagian daripada mereka. Lihatlah pelajaran-pelajaran di beberapa negara yang mereka berupaya dan terus-menerus mendemo pemerintahnya, dan pada akhirnya terjadi pertumpahan darah. Ya, tidak ada rasa aman. Maka di antara cara untuk mewujudkan rasa aman ini, jamaah sekalian, setelah tauhid, setelah keislaman kita, adalah tetap ya mentaati penguasa kita pada perkara-perkara kebaikan. Sebaliknya jangan sampai kita menjadi para penjilat-penjilat ya, naam, yang kita semua taati. Ini juga tidak benar. Ya, akan tetapi ketika ada perkara-perkara kemungkaran, ya hendaknya kita mungkin mengutus seseorang yang bisa didengar oleh mereka, bukan di depan umum. Sebagaimana yang datang dalam hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam, ya apabila kita melihat sesuatu kepada mereka, maka kita mengambil tangan mereka, maksudnya menasihati mereka dengan cara yang baik, secara rahasia. Karena siapapun, kalau kejelekan-kejelekan kita dibongkar di depan umum, jangankan mereka, kita saja tidak akan mau menerima nasihat-nasihat seperti itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagai penutup, Al-Imam Ahmad rahimahullah dan beberapa salaf mengatakan, kalau lau kuntu a'lamu du'aan mustajabah, seandainya aku mengetahui ada doa yang mustajabah yang akan diterima oleh Allah, la ja'altuhu lis-sultan, maka aku akan menjadikan doa tersebut untuk para penguasa. Karena apabila penguasa yang baik, maka akan baik seluruhnya insyaallah. Oleh karena itu, di antara ya wasiatnya para salaf untuk kita, jangan bosan dan jangan jenuh mendoakan kebaikan untuk pemerintah, dan jangan sekali-sekali mendoakan kejelekan buat mereka, karena apabila mereka jelek maka semua akan kena kejelekannya. Allahumma inna nas'aluka al-huda
والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم احفظهم بحفظك ورعايتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.